Lalu saya sudah memberitahu kepada kita seturut Yohanes 10, 28, 29 bahwa keselamatan tidak bisa hilang sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada berbagai penderitaan, kesulitan, aniaya. Tapi orang-orang Kristen yang sudah selamat itu pasti akan ada dalam ketekunan dia. Dia akan tetap percaya, mau mati, mati. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Itu orang. Ya, tidak mungkin dia menyangkal Tuhan. Itu pasti, itu cirinya. Yang kedua, orang itu juga, saudara yang terkasih, akan menolak kompromi terhadap dosa. Itu pasti. Jadi orang kalau dia bertahan di dalam keselamatan atau ketekunan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan hanya bertahan secara agamawi, bukan bertahan karena saya Kristen, saya anggota gereja, tapi dia juga bertahan dengan mempraktekkan kebenaran, tidak lagi mau berkompromi terhadap dosa. Itu pasti. Sebab kalau tidak ya percuma saja disebut bertekun, tapi hanya cuma agamanya saja, tapi hidupnya tidak demikian, saudaraku. Yang ketiga, menantikan dengan sabar penggenapan janji Tuhan. Nah, minggu lalu saya bicara ini panjang lebar tentang bagaimana Tuhan itu, saudara, punya janji-janji buat kita. Hanya kita mesti sabar, timing waktu Tuhan itu berbeda-beda setiap orang. Ya. Jadi Tuhan pasti punya janji. Tapi adakah orang-orang yang mau tekun, bertahan, tetap percaya kepada Yesus, tidak tergoda apa-apa, tawaran manapun, hanya Yesus saja jalan keluar, hanya Yesus saja jawaban, hanya Yesus saja yang memberikan janjinya. Kalau itu orang begitu, maka itu orang adalah orang-orang yang hidup dalam ketekunan. Ada amin? Nah, ini sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk bagian next ini, yaitu tentang aspek yang kedua, yaitu bertumbuh. Jadi ketekunan itu erat kaitannya bukan hanya saja bertahan, tetapi bertumbuh. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya soroti pada kesempatan hari ini seputaran tentang bagaimana kekristenan yang hidup dalam ketekunan dan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Yang pertama, selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Memperhatikan tentang doktrin keselamatan atau tentang soteriologi. Nah, saya dan saudara, kita akan ada tambah lagi satu kali pertemuan, maka kita sudah menyelesaikan ajaran atau khotbah tentang doktrin keselamatan ini. Dan puncaknya adalah pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis yang akan datang. Saya rasa sangat tepat, sangat cocok, karena kita akan berbicara tentang glorification atau kemuliaan bagi Allah, dan itu sangat cocok dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan bahwa Allah dimuliakan, Allah ditinggikan, glory bagi Tuhan. Dan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah gambaran teladan yang juga akan kita alami, karena waktu sangkakala Allah dibunyikan seturut dengan 1 Tesalonika pasal 4, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, lalu kemudian kita semua juga akan naik ke sorga menyongsong Tuhan yang datang di awan-awan itu. Jadi saudaraku, sebagaimana Tuhan Yesus terangkat, nanti kita semua juga terangkat. Nah, karena itu pembahasan kita nanti pada bagian yang terakhir tentang glorification itu sangat identik dengan apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Tuhan. Oke, kita dilihat dulu saudara, apa yang sedang kita bahas. Kita sudah sampai pada ketekunan dalam the order of salvation atau urut-urutan keselamatan. Kita sudah mulai dengan tangga yang pertama, yaitu calling atau panggilan yang terbagi menjadi dua, yaitu external calling dan internal calling, atau panggilan dari dalam dan panggilan dari luar. Lalu kemudian kita juga sudah masuk pada regeneration
atau kelahiran baru. Dan ini juga kita sudah bahas bahwa kalau bicara soal kelahiran baru, maka ada dua hal penting yang tidak bisa terpisahkan dari peristiwa kelahiran, yaitu yang pertama pembuahan, ya. Lalu yang kedua baru dilahirkan. Kalau tidak ada pembuahan, maka tidak ada yang namanya dilahirkan. Dan kita semua belajar dari bagian regeneration itu bahwa pembuahan dan juga kelahiran itu mutlak hanya kerja Allah saja. Sebagaimana ibu-ibu melahirkan itu karena ada Allah yang intervensi di dalamnya, demikian juga dengan kelahiran baru yang dialami oleh orang-orang Kristen. Lalu kita sudah masuk pada faith, ya. Lalu kita juga masuk pada yang namanya conversion atau perubahan total. Jadi faith, kita belajar soal iman. Iman itu terbagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan, saudaraku, historical faith atau iman historical, iman yang berpatokan pada sejarah. Lalu kemudian kita masuk pada miracle faith atau bicara soal iman yang mendatangkan mujizat. Lalu kemudian kita masuk juga pada temporary faith atau iman yang sementara. Nah, 3 jenis iman ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini iman yang tidak menyelamatkan. Jadi kalau cuman punya historical faith, saya berikan beberapa contoh waktu itu, ada ahli Taurat, ada orang fasik, ada setan. Itu mereka semua tahu historical itu. Mereka tahu tentang apa yang Alkitab katakan, sejarah, fakta-fakta di dalam Alkitab. Tapi mereka tidak selamat tentunya. Lalu kemudian saudara, bicara soal miracle faith juga tidak menyelamatkan. Nah, karena itu saudara, orang Kristen diinginkan oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya true saving faith atau iman yang benar, iman yang menyelamatkan. Iman yang benar dan atau iman yang menyelamatkan ini kita sudah membahas, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu terbagi menjadi 2 hal penting. Waktu orang itu memiliki faith, true saving faith atau iman yang menyelamatkan, maka hidup orang itu akan terus mengalami yang namanya pertumbuhan oleh benih firman Allah. Jadi iman itu menghasilkan, firman itu akan menghasilkan pertumbuhan sesuai dengan Roma 10 ayat yang ke-17. Iman itu kemudian dipraktekkan, ya, itu namanya true saving faith. Nah, kita sudah belajar panjang lebar itu. Lalu kemudian baru kita masuk pada conversion atau perubahan total atau repentance, ya. Saudara, itu 2 makna yang hampir mirip, ya. Pertobatan atau perubahan total. Nah, ini adalah bicara tentang hidup kekristenan yang sekali lagi sebagaimana kesaksian tadi, tinggalkan yang lama, tinggalkan kejahatan, tinggalkan yang tidak baik dan terus bertobat, semakin hari semakin lebih baik. Nah, itu yang kita sudah pelajari. Lalu kemudian kita sudah masuk pada justification atau yang disebut dengan pembenaran. Ingat bahwa pembenaran yang dimaksudkan ini adalah bagaimana Allah mau melegalkan status kita, ya. Status kita tadinya salah, status kita tadinya orang berdosa, status kita tadinya, saudaraku, ada di dalam kutuk, status kita tadinya ada di dalam maut. Tetapi Allah kemudian melakukan yang namanya justification atau justification, artinya dia membenarkan status kita. Dia memindahkan saudara dan saya dari ketidakbenaran menjadi benar. Maka kita disebut orang-orang benar. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita memperhatikan justification, kita masuk pada adopsi. Adopsi atau pengangkatan sebagai anak, ya. Pengangkatan sebagai anak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi orang-orang Kristen yang sudah dibenarkan secara statusnya sudah legal, Tuhan mau ada relasi atau hubungan yang intim, yang dekat, yang saudaraku akrab. Maka Tuhan melakukan yang namanya pengangkatan sebagai anak. Kita semua tadinya bukan anak-anak Allah, tetapi kemudian dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Akhirnya saudara dan saya disebut anak-anak Allah.
Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita punya hak untuk memperoleh warisan. Kita mempunyai hak untuk hidup kekal. Kita mempunyai hak atas apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Itu juga kita sudah belajar banyak sekali. Lalu kemudian kita masuk pada sanctification atau pengudusan. Pengudusan, saudara yang terkasih, itu terbagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama di dalam pengudusan itu namanya possession sanctification. Apa itu posisi atau possession sanctification? Tuhan memposisikan saudara dan saya berbeda dengan dunia. Makanya kata kudus dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hagios. Hagios itu artinya dibedakan dari, atau saudaraku dipisahkan dari. Jadi waktu Tuhan melakukan yang namanya sanctification, Dia membuat posisi baru, atau Dia menempatkan posisi baru buat saudara dan saya. Makanya ada ayat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 yang mengatakan bahwa saudara dan saya ini tidak sama ya dengan orang yang tidak beribadah, tidak sama dengan orang yang fasik, tidak sama. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang namanya possession sanctification atau posisi pengudusan. Setelah Dia bikin kita posisi pengudusan, aspek yang kedua dari sanctification itu adalah progress sanctification, atau orang yang terus-menerus mengalami pengudusan. Banyak ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan itu. Kejarlah kekudusan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, ini kata-kata yang menunjuk kepada sesuatu yang progres, sesuatu yang tidak hanya begitu saja, tapi terus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi pengudusan itu bukan ada pada posisi pasif, bukan ada pada posisi yang tidak bergerak, tapi sanctification itu adalah pengudusan yang terus menerus dikerjakan dalam hidup kekristenan. Itu aspek kedua. Lalu yang ketiga, kita sudah berbicara tentang perfect sanctification atau kesempurnaan kekudusan. Kapan itu? Seturut dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, bahwa nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali. Sebab memang tujuan utama orang-orang Kristen itu adalah menjadi kudus, menjadi sempurna, perfect. Tidak boleh lagi tidak dalam kekudusan. Kita setiap ibadat seringkali menyanyi lagu "Ku mau sepertimu Yesus". Itu kapan? Sekarang belum. Sekarang kita masih progres, tapi akan sampai kepada waktu di mana perfect sanctification, kesempurnaan kekudusan itu akan menjadi bagian kita. Hari kedatangan Tuhan tentunya, seturut dengan 1 Yohanes 3 tadi ayat yang kedua. Nah, ini kita sudah bahas, saya cuma ulangi untuk mengingatkan. Lalu minggu lalu kita sudah masuk pada perseverance atau ketekunan. Nah, ketekunan ini terbagi menjadi 2 ya. Saudara, tampilkan, saya tunjukkan kembali apa yang kita sudah bahas minggu lalu. Ya, nah, next. Lanjut aja ini. Ya. Ketekunan itu terbagi menjadi 2. Kalau menjadi bukti keselamatan dari orang yang percaya keselamatan yang sudah diterima, maka orang itu akan hidup dalam ketekunan. Nah, ketekunan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bertahan. Klik, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Aspek yang pertama itu bertahan. Jadi orang yang tekun itu dia mesti bertahan. Nah, ada 3 hal yang kita bahas pada minggu lalu tentang istilah atau aspek bertahan ini. Yang pertama yaitu orang itu meski tetap percaya walaupun dia ada di dalam penderitaan. Jadi orang kalau hidup di dalam keselamatan, Kristen sejati, dia pasti akan ada dalam ketekunan. Ketekunan itu membuat dia bertahan sekalipun ada di dalam penderitaan, tetap percaya. Makanya di minggu lalu saya sudah memberitahu kepada kita seturut Yohanes 10:28-29 bahwa keselamatan tidak bisa hilang sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada berbagai penderitaan, kesulitan, aniaya. Tapi orang-orang Kristen yang sudah selamat itu pasti akan ada dalam ketekunan dia. Dia akan tetap percaya, mau mati mati, pokoknya sekali Yesus tetap Yesus. Itu orang ya, tidak mungkin dia menyangkal Tuhan. Itu pasti, itu cirinya. Yang kedua, orang itu juga, saudara yang terkasih, akan menolak kompromi terhadap dosa. Itu pasti. Jadi orang kalau dia bertahan di dalam keselamatan,
atau ketekunan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan hanya bertahan secara agamawi, bukan bertahan karena saya Kristen, saya anggota gereja, tapi dia juga bertahan dengan mempraktekkan kebenaran, tidak lagi mau berkompromi terhadap dosa. Itu pasti. Sebab kalau tidak ya percuma saja disebut bertekun, tapi hanya cuma agamanya saja, tapi hidupnya tidak demikian, saudaraku. Yang ketiga, menantikan dengan sabar penggenapan janji Tuhan. Nah, minggu lalu saya bicara ini panjang lebar tentang bagaimana Tuhan itu, saudara, punya janji-janji buat kita. Hanya kita mesti sabar. Timing waktu Tuhan itu berbeda-beda setiap orang. Ya. Jadi Tuhan pasti punya janji. Tapi adakah orang-orang yang mau tekun, bertahan, tetap percaya kepada Yesus, tidak tergoda apa-apa tawaran manapun? Hanya Yesus saja jalan keluar, hanya Yesus saja jawaban, hanya Yesus saja yang memberikan janjinya. Kalau itu orang begitu, maka itu orang adalah orang-orang yang hidup dalam ketekunan. Ada amin? Nah, ini sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk bagian next ini, yaitu tentang aspek yang kedua, yaitu bertumbuh. Jadi ketekunan itu erat kaitannya bukan hanya saja bertahan, tetapi bertumbuh. Nah, ada beberapa poin penting yang akan saya soroti pada kesempatan hari ini seputaran tentang bagaimana kekristenan yang hidup dalam ketekunan dan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Yang pertama, mari kita sama-sama perhatikan. Orang yang hidup dalam ketekunan dan dia mengalami pertumbuhan, itu dari hari ke hari dia bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi orang kalau dia tekun, dia pasti bukan hanya bertahan, tapi dia pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, orang yang bertumbuh itu, dia akan selalu rindu, memiliki satu rasa yang ingin terus mengenal akan kebenaran, akan firman Allah. Itu adalah ciri atau itu adalah hal yang membuktikan orang itu benar-benar hidup di dalam yang namanya ketekunan. Sekarang saya mau berikan beberapa catatan ayat Alkitab buat kita. Mari kita lihat Mazmur 1 ayat 2 lebih dulu. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah, garis bawahi kata siang dan malam. Siang dan malam itu adalah sinonim dari kata ketekunan. Siang dan malam itu artinya terus menerus. Siang dan malam itu berarti bukan satu kali. Siang dan malam itu berarti juga bertahan pada satu posisi tertentu yang diinginkan. Itu siang malam. Jadi dalam hal apakah Alkitab bicara soal siang malam? Ayat itu berkata soal kesukaan akan Taurat Tuhan, soal merenungkan firman Allah. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada orang Kristen yang tekun tanpa belajar firman, tanpa mau mengenal firman, tanpa sungguh-sungguh hidup dalam merenungkan kebenaran. Itu ketekunan semu. Sebab orang Kristen yang tekun dengan sungguh-sungguh ada di dalam saudara, the order of salvation, atau ada dalam urutan-urutan keselamatan. Itu orang bukan hanya saja pada posisi Kristennya, tapi dia akan memiliki semangat, kerinduan untuk belajar Alkitab lebih dalam. Amin. Ini tidak banyak Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau semua orang mau jadi Kristen dan bertahan pada posisi ini, wah, itu orang Kristen tuh luar biasa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena rindunya siang malam firman Tuhan, renungkan Alkitab. Jadi ketekunannya bukan tekun begitu saja. Saya sebelum memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab, saya mau bicara sedikit tentang sejarah, saudara yang terkasih. Orang-orang yang mendirikan Kristen ini, ya. Siapakah orang-orang yang mendirikan Kristen itu?
Saudaraku, ingat baik-baik ya. Ini saya omong setelah zaman para rasul, lalu kemudian datangnya zaman di mana Roma Katolik itu menguasai Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Atau tidak ada lagi yang namanya ajaran yang benar. Itu bukan main-main, berabad-abad. Ya. Nah, munculnya orang-orang yang saudaraku memprakarsai Protestan. Di antaranya adalah Martin Luther, saudaraku, John Calvin, Zwingli, saudara, yang mereka ini yang adalah orang-orang yang menggerakkan Kristen Protestan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang-orang ini bukan hanya sekedar bertahan dalam hal, saudaraku, mereka membuat suatu gerakan baru atau membuat suatu fenomena baru di mana mereka memisahkan diri mereka dari kumpulan Roma Katolik, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar hidup dalam ketekunan di dalam belajar firman Allah, yang bertekun dengan sungguh-sungguh mempelajari kitab suci, yang bertekun dengan sungguh-sungguh untuk merenungkan Taurat Tuhan itu. Baru muncul ini Kristen Protestan. Gerakan karismatik atau Pentakosta itu juga demikian. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimunculkan oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah Smith. Saudara, itu siapa dia tuh Smith? Smith itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia seorang juga yang memprakarsai gerakan karismatik, gerakan Pentakosta. Dia siapa? Dia seorang yang juga sama, bukan hanya sekedar bikin kelompok-kelompok tanpa sesuatu pemahaman yang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar belajar kitab suci. Ya, saudara, mereka betul-betul orang-orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi begini, saya kasih kesimpulan sementara. Kalau orang Kristen sudah tidak lagi tekun di dalam belajar firman Allah, maka saudaraku, bisa saya pastikan itu adalah Kristen yang mati. Kristen yang tinggal agama saja. Kristen yang sudah tinggal, saudaraku, label gereja. Tapi sesungguhnya firman Tuhan sudah tidak jadi dasar. Firman Allah sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang ditekuni. Alkitab sudah jarang dibaca. Alkitab sudah jarang untuk saudaraku ya direnungkan. Ya, khotbah-khotbah sudah menjadi singkat di Eropa sekarang. Orang sudah tidak pakai lagi pendeta khotbah, AI yang khotbah. Saudara, pimpin pujian AI, semua main AI saja. Lihat kecanggihan zaman ini, saudara. Orang sudah tidak pakai lagi yang model kayak kita, masih tradisional model kayak begini. Nah ini saudara lihat, gereja bergeser. Gereja bergeser dari sesuatu yang esensi. Karena orang sudah tidak suka belajar Alkitab. Yang penting dengar suka-suka. Jadi kalau AI itu kan begini, saudara. Jadi kalau ini minggu saya suka khotbah apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan, atau jemaat suka apa, ya kita tinggal ngomong dengan AI, tolong ya sebentar tuh khotbah tentang berkat-berkat dan jangan singgung-singgung dosa. AI langsung bilang, siap bos, aku kerjakan. Ya saudara, AI tinggal kerjakan. Ya saudara, ya kan ini sekarang model canggih semua. Ada, dan saya mesti ingat itu. Makanya anak-anak Tuhan, ingat baik-baik. Hidup kekristenan itu bukan hanya sekedar ketekunan dalam hal rajin gereja. Dalam hal saudara kita pergi ibadat, selesai pulang, lalu Alkitab kita buang di mana, terserah. Nanti kapan-kapan kita suka, hari Minggu baru kita lihat lagi. Kalau kita pergi gereja, baru kita angkat pergi. Maka saya sebut Anda adalah pembunuh-pembunuh Kristen. Anda adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sedang mendukung aliran yang mana Kristus sendiri membawahinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab orang-orang yang bertekun di dalam kekristenan itu pasti hidup dalam merenungkan kebenaran. Saya berikan lagi ayat berikut ini, Esra pasal 7 ayat 10. Perhatikan saudara yang terkasih. Nanti 1 Timotius 4 ayat 13. Kita baca ayat-ayat ini memang. Saudara lihat dulu. Ya, Esra 7 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra sudah bertekad, dia komitmen dia bahwa dia harus teliti Taurat Tuhan, dia harus melakukan, dia harus mengajarkan. Lihat juga dalam perjanjian baru seorang yang bernama Timotius. 1 Timotius 4 ayat 13. 1, 2, 3. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah, ada kalimat itu. Tadi Ezra bertekad. Paulus berkata kepada Timotius, bertekunlah. Ini dua kata yang menunjuk kepada suatu tindakan yang terus-menerus, tidak boleh berhenti. Ketekunan itu. Nah, orang Kristen, saya ulang lagi, yang hidup dalam ketekunan bukan hanya, saya ulang, kita agama Kristen selesai ya. Kalau kita sudah tidak lagi punya kerinduan untuk belajar firman, sebenarnya kita tidak masuk pada kelompok orang yang hidup dalam ketekunan. Tidak, hanya bertahan saja, saudaraku ya. Hanya kita bikin posisi kita kayak kelihatan Kristen, tapi sebenarnya sudah Kristen KTP. Roma 15 ayat 4. Mari kita lihat lagi ayat ini. Kitab Roma 15 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi apa? Pelajaran. Bagaimana pelajaran kok tidak diperhatikan? Pelajaran kok tidak dibaca? Pelajaran kok tidak didengarkan? Oh, apa yang kita mendengarkan? Padahal segala sesuatu yang ditulis dahulu. Maksudnya apa? Paulus kan hidup dalam zaman, saudaraku, di mana kitab suci itu belum secara utuh, belum ada perjanjian baru, ya masih ada perjanjian lama saja. Maka Paulus sedang menyoroti yang dimaksud segala yang ditulis dahulu itu adalah semua kitab-kitab nabi atau semua kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Paulus bilang sama jemaat di Roma, itu tulisan-tulisan itu menjadi pelajaran, bukan lu angka buang, bukan lu kesbiar, bukan lu akhirnya hanya baca sewaktu-waktu, sesuka-suka. Tidak bisa. Kamu harus menjadikan itu pelajaran bagi kamu, teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan dalam penghiburan dari kitab suci itu yang kamu pelajari. Ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang, saudaraku, hidup dalam ketekunan tanpa belajar Alkitab. Itu ketekunan palsu. Sekarang kita buat satu pertanyaan begini, saudara lihat. Ada dua kemungkinan orang Kristen yang bertekun tapi tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Maksud saya begini, dia dalam Kristen tapi dia tidak suka belajar Alkitab. Dia tidak suka baca Alkitab, dia tidak suka renungkan firman, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi dia tetap Kristen sampai mati. Nah, ini orang ini karena mana? Jawabannya begini, saudara. Klik. Orang ini selamat tetapi tidak menerima upah. Itu pasti. Jadi kalau saudara minta maaf, saya pakai kata ini, stupid, bodoh, ya, secara pengenalan akan Allah, masuk surga? Masuk, karena Anda tetap Kristen. Bertahan sampai akhir seturut dengan Matius 24 ayat 13. Anda tidak pindah di mana-mana, Anda tetap Kristen, Anda tetap yakin Yesus juru selamat satu-satunya, ya, tapi tidak belajar Alkitab. Yang penting hari Minggu pergi gereja, dengar khotbah, pulang, tidak pernah baca Alkitab. Saudara yang terkasih, mati tiba-tiba. Begitu jalan-jalan menuju ke Kupang, saudara pas di letter S, kena tabrak dan putus napas di sana. Saya tidak bernubuat, tapi saya cuma kasih cerita ini, saudara. Nah, orang ini di mana dia? Kristen loh, selamat pasti, ya. Tetapi dengan arah baik, tidak akan terima upah, itu pasti. Sekarang saya beri beberapa catatan ayat. Saudara lihat ini, 1 Korintus 3 ayat 14. Ayat 15, tapi nanti saudara boleh baca ya, mulai dari ayat yang ke-10 ya, dari 1 Korintus 3, tapi saya langsung pada inti saja 14-15. Nanti saya akan singgung dalam khotbah ini saudara tentang ayat-ayat sebelumnya. Perhatikan ini, 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika 1, 2, 3 pekerjaannya terbakar, ini berarti tidak tahan uji, ya. Lalu apa yang terjadi? 1, 2, 3, ia akan menderita kerugian. Dengan kata lain, tidak dapat upah.
Itu nama kata kerugian. Tetapi ia sendiri apa dikatakan? Akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Mungkin saya sudah pernah kasih contoh di sini atau belum, tapi saya ulang lagi. Tiba-tiba saudara yang terkasih, rumah Anda terbakar hangus semua. Tidak ada satu uang yang selamat, tidak ada barang berharga yang selamat. Pokoknya semua mobil, motor, rumah hangus semua, sampai kasur segala macam tetebengek di dalam habis semua. Saudara, tapi bersyukur saudara lari keluar. Meskipun muka hitam-hitam, gosong semua, rambut berdiri, ya saudara, tapi saudara selamat. Tapi apa yang saudara alami? Rugi. Mau masuk surga begitu? Kalau mau masuk surga begitu, ya sudah main-main aja jadi Kristen, saudaraku. Kalau mau masuk surga dengan tidak perlu dapat upah, orang lain dapat upah, saudara. Lalu Anda tidak dapat, aduh, apalagi muka yang tukang baterek, aduh, Anda bahaya, saudara. Ya, jangan. Makanya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dalam teks itu, Paulus itu memberikan dua jenis bahan bangunan. Ada jenis bahan bangunan yang disebut emas, perak, batu permata, ya saudara. Lalu ada bahan yang disebut dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang tabakar itu mana? Emas. Emas tabakar tetap emas. Perak tabakar tetap perak, saudaraku. Kenapa? Karena dia batu mulia. Tetapi saudara, kalau yang dibakar itu adalah kayu, rumput kering, dan jerami, selesai. Rata tanah. Nah, hidup kekristenan itu kita sedang membangun bangunan rohani kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan saudara membangun bangunan rohani saudara masing-masing? Ya lewat apa yang Alkitab ajarkan. Saudara, kalau Alkitab bilang bertekunlah di dalam pengajaran, kalau Alkitab bilang renungkanlah firman Allah, lakukanlah kebenaran, saudara baca kitab suci, bertekad untuk melakukan firman, itu berarti kalau saudara melakukan itu seperti orang yang membangun rumah dengan emas, perak, dan batu permata. Tapi kalau saudara berkata sekali lagi, sudahlah, urusan khotbah itu kan urusan pendeta, urusan baca Alkitab itu bukan urusan saya, yang penting saya Kristen, saya tidak pindah kemana-mana, saya tidak jadi mualaf. Mantap. Tapi Anda akan sekali lagi seperti orang yang diselamatkan, tetapi dari dalam api, karena Anda sedang membangun hidup rohanimu yang tidak berkualitas. Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap kita dengar firman lalu kita pikirlah, saudara. Ingat ya, di sorga itu bukan 1-2 hari. Atau di sorga itu bukan nanti masih ada kesempatan untuk dapat sesuatu. Begitu Anda menyesal tidak ada henti-hentinya. Dan Anda tidak bisa lagi membalikan jarum jam itu untuk kembali kepada dunia masa lalumu, untuk memulai sesuatu lagi. Tidak akan pernah bisa. Maka anak-anak Tuhan, waktu kita dengar firman ini, saya dan saudara mesti berpikir, oh berarti saya memang jadi Kristen mesti bertekun dong. Bertekun saya itu ingat, bukan hanya sekedar posisi saya sebagai Kristen, tapi saya mesti hidup di dalam, bertumbuh dalam pengajaran Alkitab, bertumbuh dalam pengajaran firman. Sebab semua yang Anda lakukan di dalam Tuhan, selalu saya omong bolak-balik, tidak pernah tidak diperhitungkan Tuhan. Anda baca Alkitab, pendeta tidak lihat. Anda baca Alkitab, mungkin istri tidak lihat. Anda baca Alkitab, mungkin papa mamamu tidak lihat. Anda baca Alkitab, belajar Alkitab, mungkin orang-orang di sekitarmu tidak lihat. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan melihat apa yang engkau lakukan. Kapan kamu terima upahnya? Bukan hari ini. Hari ini kamu mungkin sekedar tahu sesuatu tentang Tuhan, mengenal lebih dalam tentang Tuhan, dapat lebih saudara menolak pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi akan datang, Tuhan pasti akan memberikan upah kepada orang-orang itu. Itu janji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kalau tidak ya susah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Saya bilang, jadi ini pertanyaan yang sudah dijawab. Saya ulang, jadi kalau ada orang bilang sama kita,
Pak, saya tidak mau baca Alkitab, tapi saya tidak pernah menyangkal Tuhan kok. Sampai mati, saya tetap Kristen. Oh silakan. Tapi saya kasih tahu kamu, bahwa kamu memang selamat, tapi tidak akan terima upah. Saudara terkasih dalam, itu pasti. Ya. Sebab mana bisa ada orang yang baca Alkitab bisa jajarkan dengan orang yang tidak baca Alkitab. Ada orang yang tiap hari renungkan firman bisa jajarkan dengan orang yang tidak renungkan firman. Itu Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak mungkin lakukan itu. Pertanyaan kedua atau kemungkinan kedua, ada orang Kristen yang bertekun tetapi dia tidak mau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Apa yang bisa terjadi? Yang kedua, kalau satu tadi bisa selamat, yang kedua dia tidak selamat karena dia Kristen palsu. Hari ini kita bisa lihat dia di gereja, tapi saya pastikan orang yang seperti ini satu kali murtad. Ya, kalau dia tidak murtad dia masih bertahan sampai mati, puji Tuhan. Tapi dia seperti orang yang selamat tanpa dapat apa-apa. Tapi kalau dia betul-betul bertahan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya kelihatan saja, ingat, suatu saat dia pasti akan murtad. Tidak mungkin dia bertahan. Alkitab berbicara ini jelas. Mari kita lihat ayat ini, Roma, tampilkan pasal 10 ayat 1 dan ayat 3. Jadi kalau ada orang tidak mengenal Tuhan, sebenarnya dia belum selamat itu. Ya. Jadi ini dua kemungkinan ini. Satu kemungkinan dia bisa selamat tapi tidak dapat apa-apa karena dia bertahan sampai akhir, saudara. Tapi kemungkinan yang kedua, dia bisa jadi hanya Kristen tempelan, palsu. Hanya pura-pura ada di dalam gereja, tapi sebenarnya dia antikristus, dia pengkhianat, saudara yang terkasih. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka, kalau begitu ini sudah selamat atau belum? Belum. Makanya Paulus bilang, saya doa Tuhan, saya pun hati terlalu rindu, ingin, saya mau ini orang-orang diselamatkan. Siapa itu mereka-mereka yang Paulus doakan supaya mereka diselamatkan, tidak binasa? Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi karena dia tidak mau belajar Alkitab, yang penting beta melayani, yang penting beta setia. Ini orang ada Kristen begini, tapi belajar Alkitab tidak mau, baca firman tidak mau. Saudara yang terkasih dalam, ini orang belum selamat. Makanya Paulus lihat tumpu senang, lalu Paulus bilang lanjut. Tidak, Paulus berdoa, Paulus, Tuhan tolong supaya ini orang dong bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kenapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik? Next, baca lanjut ayat ini. 1, 2, 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi firman Tuhan noson pakai dopung kebenaran. Next, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang seperti ini tidak selamat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk tahu dia ini selamat atau tidak, itu tentu kita semua tidak bisa prediksi, tapi akhir akan menentukan. Saudara, kekuatan. Bagaimana orang baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, belajar firman dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu dia tidak bertahan, mau kosong.
kecuali dia belajar main-main. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Seturut dengan Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 kan? Ayat terkenal itu. 1 Tesalonika juga pasal 1 ayat 5 ya. Jadi saudara, tidak mungkin kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, hidup sungguh-sungguh di dalam ajaran Tuhan, lalu tidak ada kekuatan untuk bertahan. Tidak mungkin, kecuali memang belajar Alkitab main-main. Makanya lewat kesempatan diberkati pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua di jemaat Glow, ya, ayolah, ya, jangan cuma jadi Kristen yang hanya tekun ke gereja, jangan cuma jadi Kristen yang hanya ya pikul nama Kristen, jangan saudara. Alkitab kita punya semua ada kok, ya. Pulang dan bacalah, punya rasa kerinduan, haus dan lapar akan firman, itu penting sekali, saudara. Karena itu semua bukan menyangkut orang lain, menyangkut kita pun pribadi, menyangkut kita pun personal, saudara yang terkasih. Anda belajar Alkitab juga sekali lagi itu membangun rohanimu. Anda belajar Alkitab juga yang bikin kekuatan dalam dirimu sendiri. Saudara, dampak kepada orang lain itu cuma dampak eksternal. Artinya hidupmu tambah baik, ya orang diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat sikap hidup mungkin orang bertobat dan lain sebagainya. Tapi dampak internal, dampak yang paling Anda rasakan itu dirimu sendiri. Bukan hanya hari ini, tapi sampai kelak nanti Tuhan datang kembali. Semua orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu pasti diberikan sesuatu yang disebut adalah upah-upahnya. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mungkin, saudara, ada anak tidak pernah belajar, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu tiba-tiba kemudian dia mendapat penghargaan di sekolah. Pemalasnya minta ampun, datang sekolah tidak bawa buku tulis, ya, datang sekolah, saudara terkasih dalam Tuhan, guru kasih belajar, dia mengantuk, tidur nyenyak, ya, saudara terkasih, baru tiba-tiba waktu kelulusan ada pengumuman, wisudawan terbaik. Ya sudah, saudara terkasih, dan dia mendapatkan penghargaan dari sekolah ini sebagai siswa terbaik tahun ini. Kepada ting 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 Yakobis. Nah, supaya namanya tidak ada di sini kan, ya, ya saudara. Kami persilakan maju. Saudara terkasih, tahu maju begini semua orang berutuh. Kenapa? Lo tahu semua Kobis ini tukang tidur di kelas. Kobis ini datang sekolah tidak pernah bawa pensil, tidak pernah bawa buku, tidak pernah bawa pen. Saudara, Kobis selama ini PR tidak kerja. Loh, tiba-tiba siswa terbaik. Hanya sekolah gila saja yang menampilkan itu. Nggak mungkin, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang namanya terbaik itu pasti orang-orang yang melakukan sesuatu dengan baik. Nah, saudara terkasih, tampilkan ini ayat 1 Korintus 9. Saudara lihat ayat 23 mulai sampai dengan ayat 27. This worship. Saudara lihat ya. Jadi Tuhan itu juga begitu sebenarnya. Kita ini semua ada dalam gelanggang pertandingan, ya. Kalau saudara ada dalam gelanggang pertandingan, bertandinglah dengan baik. Kalau saudara dalam gelanggang pertandingan, lakukanlah segala sesuatu dengan baik. Dalam hal ini, kalau kita sedang bicara dalam konteks belajar firman, baca Alkitab, ya lakukanlah itu dengan baik. Kalau kamu benar-benar memang mau sampai garis finish dan terima sesuatu. 9:23, ya, 1 Korintus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Paulus bilang apa? Segala sesuatu yang kita lakukan ini karena Injil, bukan karena apa? Karena firman. Next, 24. Mari jemaat baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu kerjalah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa, bukan lari main gila. Kalau saya bawa dalam konteks belajar firman, belajarlah Alkitab
Alkitab dengan sungguh-sungguh, bacalah firman dengan tekun, bertekadlah untuk hidup di dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh, jangan main-main. 25, saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 dan 3, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tadi saya sudah bilang kan, saudara, surga itu bukan bicara satu dua hari, kekal. Untuk yang kekal kenapa kita tidak sungguh-sungguh dong? Untuk yang kekal kenapa kita main-main? Kenapa untuk yang kekal kok kita tidak serius? Jangan. Sebenarnya ini kebenaran ini penting buat kita. Ini arti ketekunan itu. Jadi tiap hari sudah mesti lihat hidup rohanimu sekarang ada di mana. Tahun ini saudara masih baca Alkitab atau tidak? Sudah ada di bulan Mei, sebentar lagi ada di bulan Juni. Jangan sampai satu ayat pun di dalam Alkitab saudara belum baca. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara hanya cuma sekedar pikul Alkitab pergi gereja. Yang lebih parah lagi, saudara, Anda begitu menyanjung tinggi Alkitab, Anda begitu menghargai, menghormati Alkitab, tapi baca isi dalamnya saja tidak. Itu terbukti waktu kau sakit, Alkitab taruh di samping. Itu terbukti waktu Alkitab jatuh di tanah, lu angkat, lu sampai bosan-bosan. Papa manis, ya saudara. Tapi kau tidak pernah baca, omong kosong. Kalau kau tidak pernah renungkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan kekristenan yang benar. Ya, anak-anak Tuhan mesti sadar ini. Sebab itu Alkitab itu penting. Saya bukan mau hanya bertekun, tapi saya harus belajar firman. Saya mesti belajar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi malam setelah saya pulang pelayanan di mobil, saya mesti bilang sama istri, saya ini kadang-kadang sudah belajar mati-matian ini, saudara. Tapi khotbah kadang-kadang ingat kembali, ternyata saya salah omong. Sudah, ini tiap hari kita belajar Alkitab ini, Pak. Lalu istri saya bilang, tidak ada yang salah. Ya mama tidak tahu, saya tahu. Ya, dan saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam, kadang-kadang kita bisa keliru tuh. Maka butuh yang namanya sekali lagi belajar tidak boleh berhenti. Baca Alkitab tidak boleh berhenti. Terus belajar firman, jangankan saya. Orang sekelas Gilbert Lumuendo, saudara, yang pendeta duniawi ini terkenal di mana-mana saja, dia tadi mesti salah. Tahu saya Gilbert Lumuendo, Petrus yang ikut Tuhan Yesus setiap hari, Thomas, itu masalah. Petrus itu pernah salah dan Paulus tegur di depan umum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Galatia 2 ayat 15, tapi kan itu ayat, kita lihat ini ayat, saudara. Jadi sekelas Petrus saja orang masih bisa salah. Itu kenapa? Ya karena memang kalau kita berhenti belajar selesai gitu. Tetapi waktu kuliah, kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Paulus, aku berkata kepada Kefas, itu Petrus, di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks ini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu Paulus tegur Kefas, kenapa Kefas munafik? Padahal Kefas atau Petrus itu tahu firman bahwa orang Kristen itu semuanya halal, semuanya tidak ada yang haram. Tetapi ketika ada orang-orang Yahudi datang, dia berlaku seolah-olah seperti orang Yahudi. Dia masih ikut tradisi orang Yahudi, berlaku munafik. Padahal sudah tahu kebenaran. Paulus lihat ini, wah ini tidak beres ini. Kelakuan model begini ini tidak sesuai dengan Injil. Loh, orang sekelas Petrus loh. Makanya saudara, belajar Alkitab ini tidak bisa berhenti. Jadi kalau begitu betul berhenti, betul menjadi bodoh. Karena Tuhan penting sekali itu. Saya ulang lagi, saya tekankan berulang-ulang supaya kita semua yang ada ini, ayo coba mulai bangkitkan rasa lapar haus akan firman, lapar haus akan firman, terus bangkitkan itu. Selagi Tuhan masih izinkan Anda ada di bawah kolong langit ini, coba miliki itu rasa. Sebab waktu itu Anda akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan itulah yang membuat saudara hidup dalam ketekunan yang sungguh. Kedua, apa yang kita lihat dari hal ketekunan tentang hidup
dalam ketekunan dalam hal bertumbuh. Yang kedua, orang Kristen itu dia tidak boleh mengalami yang namanya stagnan secara rohani, atau Kristennya itu berhenti atau mundur, itu tidak boleh. Saudara yang terkasih, kalau kita berkata kita tekun, maka itu harus diekspresikan dengan kehidupan yang terus-menerus maju, dengan kehidupan yang terus-menerus saudara bergerak, kehidupan yang terus-menerus melangkah, naik tangga, naik level. Itu orang Kristen yang betul-betul bertekun, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, jadi semakin hari itu semangatnya semakin bagus, passionnya semakin bagus, gairahnya semakin bagus. Itu tanda orang yang sedang bertekun dalam pertumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi tidak boleh turun. Kalau kita bikin grafik, ya saudara, oh tahun ini saya masuk gereja, saudara terkasih, misalnya 1 tahun ini full semua minggu, saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, itu berarti grafik kita bagus, saudara. Karena tidak ada 1 minggu pun yang kita batal, kita tidak pergi ibadah. Loh, berarti tahun depan, saudara, ini harus dipertahankan. Masuk gereja yang tidak stop itu harus dipertahankan. Tapi kalau tahun depan, sorry, saudara terkasih dalam Tuhan, 12 bulan, Anda hitung-hitung sampai setelah Desember nanti di tahun depan 2026, sudah ternyata Anda turun 1 bulan, Anda hitung tidak pergi gereja. Maka itu disebut orang Kristen yang sebenarnya sudah tidak lagi bertumbuh di dalam ketekunan. Saudara. Kenapa? Karena dia tadinya full, tapi sekarang kosong. Saudara, tentu ini bukan karena sakit, ya, tapi karena malas, karena pelabuhan panggil lebih sering. Betul, ngomongkan apa pada konteks saja, konteks tidak boleh jauh dari konteks, ya, saudara. Ya, saudara, oh karena alasan-alasan yang sebenarnya tidak boleh dijadikan alasan. Kemarin saya habis pelayanan, saya singgah di Pak Frans. Saudara yang terkasih, kami cerita-cerita seputaran pelayanan. Pak Frans bilang begini, beta heran ya, kadang-kadang orang bisa alasan untuk pergi ibadah, alasan capeknya, alasan lelahnya, saudara. Saya bilang itu kan manusia itu. Coba beta pikir begini Bapak, seandainya Tuhan juga bilang, beta capek lihat lu, beta juga lelah gendong lu tiap hari, ya, lu berat badan main naik terus, sebentar lu di 80, tidak lama lu sudah naik 85, beta juga capek pikul lu. Lalu dia kasih jatuh, saudara tahan. Kira-kira saudara jadi apa kalau dia kasih jatuh, saudara? Tahu selama-lama dia kasih jatuh, lu sampai diperiksa, lu noe. Ya, saudara. Tapi saudara, akhirnya saya dengan Pak Frans, dengan istri, kami ketawa, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya benar juga kalau bicara dalam hal logika, ya saudara. Kalau Tuhan itu dia seandainya sama ke kita, dia juga bilang aku capek, saudara. Aku satu dunia ini, beta capek. Ya, apa mungkin kita semua disumati satu-satu? Tapi saudara, Alkitab berkata dia penjaga yang tidak pernah terlelah. Dia penjaga Israel. Dia Allah yang luar biasa. Dia menopang saudara. Bahkan saat saudara jatuh dia angkat. Oh, dia Allah yang luar biasa. Kalau dia bisa lakukan itu buat saudara, kenapa kok kita tidak mau lakukan sesuatu yang terbaik buat dia? Kenapa kita harus stagnan? Kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita tidak bersemangat? Kenapa kita tidak all out untuk Tuhan? Seharusnya kalau kita merasakan kekuatan Tuhan, penjagaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, kita harusnya lebih punya spirit yang menyala-nyala, roh yang terbakar untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Saya berharap itu Anda dan saya mesti pikirkan itu. Ya, kenapa kok kita mesti dicengkram oleh setan yang bikin kita jadi malas? Saudara yang terkasih, dengan saya ngomong lagi, alasan-alasan yang sebenarnya tidak pernah bisa kita jadikan alasan itu, saudara. Kecuali sakit dan tidak bisa bangun apa? Soal bisa bergerak, mau bilang, sudah. Masih bisa bergerak.
setelah pulang di tempat ini, ibadah itu kan bukan sampai sore. Meskipun Alkitab bilang 1 hari di pelataran, tapi kita punya kan hanya beberapa jam. Top kalau kita foy khotbah 3 jam lebih. Saudara yang terkasih dalam, tapi kan hanya 1 kali dalam 1 minggu kita hanya itu, saudara. Selebihnya itu kita ibarat singkat-singkat semua, 1 jam, 1 jam setengah. Saudara yang terkasih dalam itu saja. Nah, marilah, jangan berhenti dalam kerohanianmu. Itu tanda ketekunan. Itu tanda bahwa kita sedang ada dalam pertumbuhan rohani. Lihat beberapa ayat yang saya mau kutip buat kita. Ini Alkitab katakan, Roma 12 ayat yang ke-11 lebih dulu. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah dan layanilah Tuhan. Saudara, saya selalu bilang kalimat ini kan ditulis dalam bentuk present. Artinya menyalanya bukan 1 kali, menyalanya terus-terus, tidak boleh padam. Lihat Filipi 3 ayat 14. Mari kita baca ini. 1, 2, 3. Dan lari-lari kepada tujuan, bukan berjalan-jalan. Apalagi saya selalu bilang bertidur-tidur. Ada, saudara. Orang Kristen itu berlari-lari. Artinya kita ini terus maju, kita ini terus bergerak, kita terus naik. Kita boleh turun, saudara. Ya, saya ulang, ini kan kita sudah sampai pada naik tangga yang terakhir ini, sudah mau glorification. Bagaimana kalau kita masih jalan-jalan? Tidak bisa itu, saudara. Lukas 24 ayat 32. Mari kita lihat. Kata 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar. Hati mereka tuh menyala-nyala ketika Tuhan berbicara kepada mereka. Ketika Tuhan hadir di dalam hidup mereka, itu mereka punya api yang tidak bisa padam. Spirit, roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Itu tanda pertumbuhan rohani. Itu tanda orang yang mengalami ketekunan di dalam Tuhan. Dia tiap hari naik level di dalam kesetiaan. Kenapa itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Mazmur, ini ayat banyak ini. Mazmur 69 ayat yang ke-10. Perhatikan. 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, mentabakarkan aku. Begitu kalau saya pakai bahasa yang mungkin gampang dimengerti. menyalakan. Cinta rumah Tuhan itu bikin beta tabakar, menyala. Saudara, sampai Yesaya bilang ini. Yesaya punya ayat ini, Yeremia, ini saya senang sekali kalau baca di Yeremia. Perhatikan, Yeremia pasal 20, klik ayat 9. Oke, ini kita kencang-kencang. 1, 2, 3. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ini, saudara. Jadi Yeremia bilang, kalau saya tidak mau ingat Tuhan, saya tidak mau ucapkan firman lagi, maka 1, 2, 3. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku Tidak sanggup. Ya. Jadi Yeremia itu pernah ada pada posisi, saudara, dia meratap, sedih, sampai saudara dia mau lupa Tuhan. Tahu soal firman lain. Tapi waktu dia menghadap pada posisi itu, dia hati bergejolak, hatinya terbakar, hatinya itu tidak bisa tahan, tulang-tulangnya itu semacam terkurung. Dia jadi capek karena dia tidak sanggup untuk menahan kobaran api dalam diri. Anak Tuhan, kalau saudara hidup dalam ketekunan itu sama seperti Yeremia. Kalau Anda tidak datang gereja 1 minggu atau 1 hari, Anda rasa bahwa Tuhan, kenapa kok ibu hati tidak tenang? Kenapa kok kita ilahi tuntutan? Saudara yang terkasih dalam. Tapi kalau saya tidak ibadat tapi aman, kasih. Siap. Sumatilah. Sumati rasa. Saudara besar ke Yeremia, tidak tenang. Mesti ada pikul keranjang, ayam. Hati besar.
lepaskan aja nanti gereja. Amin, saudara. Kalau Yeremia seandainya dia, saudara, seorang yang bekerja, dia akan begitu. Tidak tenang dia. Hati itu bergejolak, hati tak akan. Ini Tuhan pekerjaan nih. Kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, rohani tidak bisa berhenti. Rohani naik terus. Saudara terkasih dalam itu. Saya satu hari kalau tidak khotbah, satu hati bagian ini bagatan, saudara. Ya, apalagi kalau saya sudah susun khotbah sekian banyak yang saya harus bicarakan, tapi tidak ada kesempatan untuk bicara, itu rasanya tuh. Ya, makanya kadang-kadang saya suka ke kamera, ya omong sendiri-sendiri dengan kamera, karena sekali lagi saya merasa bahwa tidak bisa bertahan dalam posisi itu. Makanya kalau saya baca di Yeremia pasal 20 ayat 9, saudaraku, saya merasakan itu dalam diri saya. Maka saya ingin saudara juga rasakan inilah. Ya, jangan terlalu adem tenteram. Itu jemaat Laodikia loh. Jemaat Laodikia itu, saudara perhatikan dalam kitab Wahyu pasal 3, mulai ayat 10, saudara. Tuhan bilang apa sama jemaat Laodikia? Dia bilang, aku lihat kamu tuh tidak dingin, tidak panas. Kamu suam-suam kuku, saudara. Jadi mereka ini Kristen yang boleh dikatakan hilang rasa. Rasa begitu-begitu saja karena Kristen lama, karena rasa diberkati, karena rasa hidup tidak susah. Kan Laodikia itu kaya raya, saudara. Maka mereka dengan Tuhan itu dingin. Dengan Tuhan itu sangat ada sentuhan-sentuhan hangat. No. Jangan. Anak-anak Tuhan, itu saya ulang lagi, itu bahaya sekali. Itu tanda Anda sedang mengalami yang namanya stagnan rohani. Itu tanda bahwa orang sedang mengalami stagnan rohani. Nah, saya mau bicara ini. Orang Kristen yang bertekun itu memiliki roh yang membangkitkan, meski hidupnya itu turun naik seperti Yeremia. Saudara terkasih, tidak ada manusia yang hidup tidak ada persoalan. Tidak ada manusia yang hidup tidak ada masalah. Pasti ada turun, ada naik. Tapi orang kalau bertekun, dia mau rohaninya itu maju, dia tidak akan tenggelam di dalam saudaraku saat dia turun. Dia tidak akan berhenti saat dia turun. Memang dia berusaha untuk melakukan itu, tetapi dia tidak sanggup. Itu ayat bilang begitu. Nah, saya tunjukkan lagi beberapa ayat dukungan. Mari kita lihat dulu. Nah, klik. Orang Kristen ya, yang bertekun memiliki roh yang membangkitkan, meski ada turun naik. Ada turun naik dalam kehidupan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, saya kutip ayat ini, Amsal 14:16. Perhatikan. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar itu bukan tidak jatuh. Tapi jatuh, dia bangun, dia bangkit, dia lari kembali. Bukan jatuh lalu kemudian tabuling-tabuling. Itu Kristen yang tidak benar itu. Jatuh iya, tapi bangkit kembali, sadar, pulih kembali, semangat kembali. Sama seperti Tuhan Yesus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus. Dalam Efesus dalam Wahyu pasal yang kedua, kamu jatuh sudah dalam, tapi aku bilang sama kamu, bangun, bangkit. Tuhan bilang begitu. Tidak boleh tidur. Orang benar itu punya ciri begitu. Tidak ada orang yang sekali lagi tidak ada masalah. Karena masalah itu bisa buat kita sama kayak Yeremia, Elia, Ayub. Ini orang-orang penting semua nih. Masalah bikin mereka turun loh. Tapi apakah mereka terus turun? Tidak. Mereka cepat sekali bangkit, naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Lihat lagi 2 Korintus 4. Ini Paulus saksikan, dia juga mengalami itu. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Turun naik hidup ini pasti ada, tapi orang itu tidak akan pernah diam di dalam posisi itu. 8, 9, 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dialami itu sudah. Akal sampai habis, pikiran susut buntu karena masalah terlalu banyak dalam pelayan. Tapi apakah dia kemudian akhirnya sudah aku menyerah? Tidak ada, saudara yang terkasih dalam itu.
Ya. Seorang ibu datang kepada saya beberapa hari yang lalu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika dia dengar khotbah, ya, secara live, dia dengar khotbah secara live, orang di Kupang sini, ya, di Ibu Fusan. Ya. Waktu itu saya bilang begini, Anda dengar baik, masalahmu itu tidak akan ada jalan keluar kalau kamu lari ke tempat-tempat hiburan. Kamu lari ke narkoba, lari ke obat terlarang, lari ke situ, lari ke sana. Anda akan kembali selesai habis semuanya itu, Anda stres pula, saudara. Anda hilang harapan, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ibu ini dengar saya khotbah itu waktu dia sedang siap baygon untuk dia minum dan mau mati. Saudara yang terkasih, ya, dia masuk ke dalam kamar dan dia sudah kunci kamar, anak 3 orang, saudara, ya, subesar-besar, satu kelas 6, satu kelas 4, satu masih mau TK. Saudara yang terkasih, ya, dia masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang sudah gundah gulana. Dia sudah siap baygon, rumah sepi, anak-anak lagi bermain. Saudara, dia bilang hari ini bisa selesai. Tapi di saat dia mau minum baygon, dalam kesaksian dia tiba-tiba Tuhan bilang, lu buka Facebook dulu. Maka saudaraku, dia berhenti pegang botol baygon, dia angkat Facebook, buka. Ya saudara, waktu dia buka, tiba-tiba dia scroll pertama, muncullah saya punya muka hitam ready itu. Lalu kemudian dia dengar apa yang saya sampaikan pas kalimat itu, saudara. Nah, sampai ada bang kontak dengan dia. Tapi sudah lihat Tuhan punya kerja. Ya. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, dia dengar khotbah itu, dia dengar kata-kata yang saya sampaikan itu, dan hatinya langsung dijamah Tuhan hari itu. Dia bilang, Tuhan, gue hampir beta. Ya saudara, beta sudah hilang harap. Saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya dia tidak jadi minum air. Saudara yang terkasih, minggu lalu saya khotbah di Amazing Grace. Ya, dia masih ada dalam masalah ini sudah bertahun-tahun. Ditinggal suami lari pergi tahu kemana tidak jelas, info tidak ada. Saudara, saya khotbah di Amazing Grace dan itu live ibadah kedua. Saudara yang terkasih, dia pun sedang menonton. Dan saya bicara hal-hal seputaran tentang penderitaan, ya, suffering, ya, tapi judulnya kan behave, artinya saudara dibalik daripada penderitaan ada glory. Ya sudah ada kemuliaan. Nah, dalam khotbah itu dia mendengarkan saudara. Dia bilang ini untuk yang kedua kali saya dengar firman Tuhan dan saya mendapatkan kekuatan. Saudara, dia cari tahu nomor WA saya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia kemudian dia telepon, saudara, dia WA. Dia bilang, Bapak, saya minta waktunya, saya mau ketemu. Saya bilang, sudah ibu Serlo, saya dengan istri menuju ke tempat ini. Dia bilang, tidak Bapak, Bapak tak usah datang, beta yang bicari Bapak. Ya saudara, akhirnya saudara dia datang dengan ketiga orang anaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kemudian menceritakan sejumlah masalah. Dia bilang, Bapak, saya dalam posisi ini saya seperti apa? Saya cuma bilang sama dia, orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan selalu punya 1000 macam cara. Ya, jangan ambil keputusan-keputusan yang salah. Ya, karena Tuhan pasti tidak mengizinkan sesuatu terjadi secara kebetulan. Tuhan tidak mengizinkan sesuatu tanpa ada maksud. Saya bilang begitu sama dia. Percayalah, sudah. Bapak, saya bilang, saya tahu waktu saya ngomong ini, ibu mungkin berpikir saya tidak merasakan seperti ibu rasakan. Memang betul, tetapi dengar baik. Memang saya tidak bisa bantu apa-apa, tetapi ada Tuhan. Saya tidak mungkin saudaraku menyelamatkan ibu. Jangan ibu pikir karena saya punya dengar khotbah saya lalu kemudian saya bisa menyelamatkan ibu. Saya juga terbatas manusia. Tapi Tuhan yang pakai bibir mulut saya untuk menyatakan kebenaran, Tuhan yang sama yang masih bekerja sampai hari ini. Maka percayalah, dia pasti akan memberikan jalan keluar. Percayalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Loh, dia sempat kecewa juga dengan pendeta. Cerita. Kenapa? Karena waktu dia dalam kasus semacam ini dia WA di pendeta manfaatkan ini kesempatan. Kalau ibu sendiri itu kayaknya lebih bagus, ya. Saudara,
Jadi pendeta sudah mulai masuk arah-arah yang mau selingkuh dan mau tua. Anda bisa lihat, orang kalau dalam posisi begini, Tuhan dia bisa tinggalkan. Tapi saya ulang, kalau ada yang namanya Kristus di dalam diri kita, roh kita tidak akan padam. Dia akan membakar, membuat saudara menyala untuk saudara bangkit dari keterpurukan supaya menatap hari depan yang penuh dengan pengharapan. Berita bukan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ikuti pada Rabu, saudara sudah dengar tidak ada nasib dan takdir. Tidak ada. Nasib itu kebetulan. Takdir itu saudara orang yang hidup dalam fatalisme. Ya, tidak ada. Kekristenan tidak mengajar kita tahu kedaulatan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tinggal di dalam keterpurukan lalu kita tidak bergerak maju. Ya, tidak boleh. Orang Kristen 7 kali dia jatuh dia bangkit. Orang Kristen sejati dia akan terus. Hatinya tidak bisa tahan, rohnya akan membakar dia untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Terakhir, yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang bertumbuh dalam ketekunan? Yang ketiga, orang yang bertumbuh dalam ketekunan itu akan menunjukkan profesionalitas di dalam pelayanan. Pelayanan mesti profesional. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang bertekun. Orang yang bertumbuh bukan hanya roh menyala-menyala, tabakar-tabakar, tapi kemudian saudara kita main-main, tidak sungguh-sungguh di dalam mengerjakan pelayanan, tidak. Ketekunan itu ekspresinya dalam pertumbuhan adalah profesionalitas. Tambah hari kita mesti profesional dalam melayani Tuhan. Tidak boleh ece-ece. Ya saudara, makanya di gereja ini meskipun kita gereja kecil, tapi saya rindu kita semakin tambah hari terbaik kita mau berikan kepada Tuhan. Profesional kita berikan. Profesional itu bahasa kerennya lah. Sebenarnya bahasa yang sederhana itu adalah yang sangat baik, yang terbaik, yang berkualitas. Itu yang namanya profesionalitas. Kerjanya tidak boleh kerja main-main, melayaninya tidak boleh melayani yang ece-ece. Melayaninya betul-betul harus melayani yang sungguh-sungguh. Itu saudaraku yang Tuhan mau, dan itu bukti ketekunan. Sangat aneh kalau orang melayani Tuhan bertahun-tahun tetapi tidak ada peningkatan. Dangkal terus, main-main terus, gitu-gitu terus. Aduh, kapan kita jadi orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan? Profesionalitas itu penting dalam pelayanan. Lihat Kolose 3, ini ayat terkenal. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini profesionalitas. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu profesional, ingat ini. Ya. Jadi pelayanan itu bukan kita kerjakan untuk manusia sehingga kita main-main. Kita kerjakan malas-malas, kita kerjakan tanpa tanggung jawab, kita kerjakan begitu-begitu saja, tidak boleh. Kita harus profesional. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya tunjukkan saja beberapa hal penting yang harus kita perhatikan untuk profesionalitas atau bicara soal kualitas yang berkaitan dengan ketekunan dalam pelayanan. Yang pertama, saudara, orang itu harus punya tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Ini penting. Jadi kalau saudara mau profesional tapi tidak tanggung jawab dalam menjalankan tugas, itu tidak profesional. Mari kita lihat ayat ini, 1 Korintus 4 ayat 2, 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai ini bicara apa? Tanggung jawab. Saudara yang terkasih. Jadi orang-orang yang diberi tanggung jawab itu adalah orang-orang yang dipercayai. Berarti saudara ingat, kalau saya dipercayai ini berarti ada tanggung jawab. Tidak boleh main-main. Maka saya sudah umumkan di grup saudara yang terkasih, yang melayani hari Minggu, WL Singers akan melayani di hari Rabu lagi. Saudara mesti ingat itu. Ini tanggung jawab. Bukan karena kita hanya 3-4 orang saja pakai singers. Anda bukan melayani manusia, melayani Tuhan. Loh, kita ini masih kurang profesional. Sorry, jemaat di tempat ini masih lebih banyak dari jemaat di One Way. Tapi saudara tahu, doa puasa mereka full band, full musik. Kaum pria mereka full musik.
Kaum wanita mereka full musik, kaum muda mereka full musik. Padahal kita ini lebih banyak full musik semua. Kenapa? Ini profesionalitas, tanggung jawab. Anak-anak Tuhan, ini penting karena kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan. Dan kita juga harus begitu. Saya suka contohin orang-orang yang bagus itu. Saudara terkasih dalam ini penting. Jadi kita tidak boleh karena pelayanan begitu kecil kita akhirnya bikin seolah-olah tidak ada tanggung jawab. Jangan. Pelayanan itu semua untuk Tuhan. Tanggung jawab mesti ada. Menjalankan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau saya tidak pelayanan keluar dan ada pada doa puasa, kita selalu pakai mic. Ya sudah. Padahal kita bisa baku dengar satu dengan yang lain. Pakai mic. Ya sudah. Kenapa ini? Kan Tuhan kasih untuk kita pakai. Lalu kita simpan hari Minggu saja baru kita pakai. Aduh. Saudara, kemarin saya ulang khotbah di ulang tahun persekutuan doa di Poiba. Ya mereka sudah minta kita lagi. Ya, menambah daripada itu alat-alat simpan sampai tikus makan buah. Ini saudara yang mau bermain. Kasihan kan Tuhan kasih berkat, tapi orang tidak pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara ada orang lain di tempat-tempat lain yang menyanyi hanya tepuk tangan, menyanyi hanya ukur suara. Bagaimana semua orang bisa dengar sound harpa biru? Saudara, mereka lagi doa puasa untuk dapat sound system. Kita ada, nah kita tidak pakai. Aduh, kita berdosa. Anak-anak Tuhan, jangan. Ya, karena kita sedang melakukan bukan untuk manusia. Ini tanggung jawab, ini profesionalitas yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi semua kita mesti lakukan dengan moral. Aku sorry, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ajak kita semua yuk punya tanggung jawab dalam melayani Tuhan. Mari, karena itu Tuhan yang nilai semua. Tuhan yang catat semua, saudara punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Yang kedua, hal yang membuat kita dalam profesionalitas dalam pelayanan itu adalah orang itu hidup dalam kedisiplinan dan keteraturan. Disiplin, teratur. Saudara yang terkasih, ini penting. Tadi kita sudah mulai, saya sudah mulai dengan video opening. Ya, saya berharap ada orang yang suara-suaranya bagus, yang bisa MC, saudara. Itu kan di kata-kata itu lebih menarik. Saya kurang pas, saya rasa, saudara. Ya, saya rasa kurang pas pengumuman segala macam. Sebenarnya tidak butuh lagi saya yang harus pengumuman. Ya, kita bisa bagi job, tapi mesti ada orang-orang yang punya kapasitas benar-benar, saudara. Dia mau memberi talentanya, memberi saudara hidupnya betul-betul ada dalam kedisiplinan melayani. Penting, saudara terkasih. Jadi hal kedua ini tidak boleh lupa. Saya cepat saja. Disiplin dan keteraturan. Klik. Ya, disiplin dan keteraturan. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Ya, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif yang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah. Jadi kita mesti tambah hari, pergunakan waktu yang ada, jangan sia-siakan. Semua pelayan-pelayan Tuhan kalau bertugas, bangun lebih seduh, siapkan diri lebih seduh. Sebab saya ulang lagi, ini kita bukan melayani manusia, ya, melayani Tuhan. Anda harus punya kedisiplinan, punya keteraturan di dalam melayani Tuhan. Itu hal penting. Masa kalah dengan Bria sudah lebih dulu di sini walaupun Bria tidak WE. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak singers dia, tapi dia stay lebih dahulu. Itu kita mesti kalah, kita mesti lebih duluan, hadir lebih dulu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau bila perlu, kalau susah bangun tidur di gereja. Gereja ini luas, 9 ke 18 nih, luas. Tinggal bawa tikar, satu di sudut kiri, satu di sudut kanan. Jangan takut, kamar mandi ada 3. Ya saudara, dan pasti saudara akan lebih ini gampang, cepat, ya saudara. Jam 5, jam 4 sudah bisa bangun, lalu kemudian apalagi dalam rumah Tuhan tuh Tuhan bangunkan lebih cepat. Ya saudara. Ya, jadi penting itu kita harus tingkatkan profesionalitas kita dalam pelayanan. Terakhir, ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kualitas pelayanan yang terus ditingkatkan. Ini penting. Kualitas itu bicara soal mutu. Ya.
Mutu kita harus kita tambah, tingkatkan terus. Dan saya melihat itu sedang terjadi di tempat ini. Ya bagus, semua sudah menunjukkan mutu-mutu yang tambah mantap itu sudah. Pemain musiknya jadi bagus. Ya semua kita. Saya juga khotbah tidak boleh main-main, saudara, harus terus kebenaran itu dibicarakan dengan sejelas-jelasnya. Itu semua bicara soal kualitas pelayanan yang kita mau tingkatkan. Nah, kalau kita lakukan ini semua, saudara, saya ulang, itu membuktikan ketekunan kita di dalam Tuhan. Ini ketekunan kita. Jadi ketekunan itu tidak bicara hanya suatu formalitas, ya, tapi suatu tindakan yang dibuktikan dengan suatu keaktifan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Orang itu mulai belajar firman, saudara. Orang itu benar-benar adalah orang yang hidupnya tidak boleh stuck, tapi maju, bergerak. Ya, terus punya semangat, spirit, roh yang menyala-nyala. Dan orang itu tambah hari kelihatan profesionalnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari Senin ini saya ajak semua jemaat, ya, saudara terkasih, kita akan melayani satu persekutuan doa di Kupang sini. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka minta saya untuk setiap bulan, ya, setiap bulan kita akan ada satu minggu hari Senin itu tetapnya untuk kita semua ada di dalam pelayanan ini. Kita yang handle mulai dari khotbah, singers, WL, pemain musik, kita handle semua, saudara terkasih. Nah, kenapa orang-orang ini minta? Ini saya beri kesaksian kepada saudara. Ya. Waktu mereka hadir dalam undangan Natal kita di tempat ini, saudara, mereka melihat ada profesionalitas di dalam pelayanan. Bukan hanya gembalanya saja. Kalau saya sudah khotbah sering di persekutuan mereka, tapi mereka juga melihat saudara punya profesionalitas. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan Tuhan izinkan saudara dipakai untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ini kita bersyukur. Waktu dia telepon saya dan minta, saya bilang, Bapak, namanya pekerjaan Tuhan, engkau selalu siap. Ya. Bahkan dia sempat mengeluh sama saya, dia bilang, Bapak, beta ini kepengen sekali ajak Bapak untuk ini, tapi sinode sekarang suhalang, batasi segala macam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang tidak apa-apa, semua itu ada waktu Tuhan, semua itu ada timingnya Tuhan. Saya bilang, kenapa orang melakukan itu bagi kita? Karena mereka melihat ada yang namanya profesionalitas di dalam pelayanan. Saudara, kalau tidak ada profesionalitas, siapa mau lihat kita? Kau gereja saja penggembalaan saja di bolok desa, jauh lagi dari kota, saudara, siapa mau tahu itu? Tapi saya ulang, Tuhan lihat profesional itu. Tuhan lihat apa yang saudara kerjakan. Jadi karena itu melayani itu tidak boleh main-main. Melayani itu harus sungguh-sungguh. Nah, ini akan membuat saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin? Ya, jadi hiduplah dalam ketekunan. Hari Kamis kita akan membahas yang terakhir, glorification. Percayalah, ada kemuliaan besar yang menanti orang-orang yang ada pada the order of salvation atau hidup dalam urut-urutan keselamatan. Tuhan berkati kita semua. Mari pemain musik, singers, WL, kita bersyukur buat firman Allah. Haleluya.